Terima kasih untuk teman-teman semua yang tergabung dalam tim Paduka Beristri yang selalu bersemangat dalam menangani ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi, yang senantiasa mau turun ke lapangan. Kemudian pada hari ini kita juga akan kembali melakukan kegiatan kita untuk menekan angka kematian ibu, kemudian angka kematian bayi, sampai juga penekanan angka stunting di wilayah kita. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi masyarakat kita dan tetap semangat terus untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Monggo selanjutnya nanti silakan Bu Dokter untuk memberikan arahan dan juga persiapan-persiapan apa saja yang harus dilaksanakan. Saya kira itu, silakan dilanjutkan. Matur suwun Pak Camat. Teman-teman, hari ini kegiatan Paduka Beristri, apakah semua tim sudah disiapkan? Siap nggih. Untuk alat-alat dan bahan yang mau dibawa sudah siap juga? Siap. Nggih. Dan untuk ini nanti untuk penanganan ibu hamilnya di mana saja dan rutenya bagaimana, nanti saya persilahkan Mbak Dani, Bidan Desa Rejuno, untuk menjelaskannya. Teman-teman tim Paduka Beristri, hari ini kita jadwalnya berkunjung ke 14 ibu hamil resiko tinggi yang ada di Desa Rejuno. Dari ke-14 ibu hamil itu, yang paling jauh kita kunjungi adalah Nyonya Wiwi Tuan Triman, usia 21 tahun, dengan resiko tinggi, pernah keguguran 2 kali. Ibu hamil ini juga menderita KEK, dengan lila 23 cm. Karena Nyonya Wiwi ini paling jauh di Pakolan, medannya sulit, di sana juga sinyalnya sulit. Kita dulukan nanti yang untuk dusun bawah Kalisoko, Ngurdo, Rejuno dan Karanganyar nanti setelah turun dari Pakolan. Setuju nggih teman-teman? Setuju. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Camat. Terima kasih Bu Dokter dan Bu Bidan. Tadi semua sudah kita persiapkan, alhamdulillah sudah siap semua segala peralatannya. Dan itu mari kita segera ke lapangan. Sebelum kita turun ke lapangan, supaya lebih lancar, lebih diridhoi, baiknya kita berdoa bersama dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Semangatnya mana Pak Camat? Oh iya. Semuanya siap ya? Paduka Beristri. Turunkan hati, turunkan AKB, no stunting. Yes. Ayo berangkat. Siap. Oke, sudah siap. Ayo berangkat Mas Ari. Kok 14 iki mulane jam piro urusannya? Bar magrib. Jatuh, Mbak. Semangat ya. Semangat, Mbak. Tugas negara. Jajanmu keri dah. Iki kok 14. Terus 14 yang pernah kita kunjungi kan 7. Ora usah dihitungi, Bu. Nek wis wayah bar ayo, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Camat, monggo. Monggo, datang.
Monggo Binara Bu Dokter, monggo Binara. Ini saya dengan Bu Dokter, dengan teman semua, ini kan kita punya tim, namanya tim Paduka Beristri, mau mengunjungi ibu-ibu hamil yang mungkin dalam kehamilan itu punya risiko yang tinggi. Ya, nanti kita dengan puskesmas mengunjungi, melihat kondisinya gimana, nah mungkin perlu penanganan apa, nanti kita bantu sama-sama. Sasaran kami nanti 14 ibu hamil risiko 14 tinggi. ibu hamil risiko Oke, tinggi. mungkin wonten Budo Barat, Budo Timur, Oke. Pakolan niku sing paling tebih mangke. Ya. Nanti kita duluan ke Pakolan dulu. Ya. Kita siap menghantarkan Bu Dokter dan rombongan tetap Camat ke Pakor. Nah, terus Terima kasih. Monggo-monggo. Bang Lurah, ini Pak, kita kan punya DD, ADD, itu yang bisa kita apa untuk pendampingan untuk kegiatan KIA, kemudian kesehatan ibu hamil kayak gini ada ya? Begini Pak Camat, untuk penanganan daripada ibu hamil dan balita stunting, pemerintah Desa Rejono telah menganggarkan dari dana DD untuk program makanan tambahan, penambahan itu, pemberian makanan tambahan, ya. Nah itu persis yang disampaikan Bu Dokter. Dengan menu-menu sudah tertera di situ. Nah, 90 hari itu sudah terjadwal menunya Pak Camat. Itu telah dilaksanakan Bu Bidan sama Ibu Kader dengan warung sehatnya memberikan pemberian makanan tambahan untuk stunting itu juga ibu hamil, terus balita dan sebagainya itu Pak Camat sementara dari saya. Terus untuk ada mobil siaga nggih. Nah, mobil siaga itu kita anggarkan di tahun anggaran 2018 APBDes yang bersumber dari dana desa, pengadaan mobil siaga di Sarjono. Itu Pak. Jadi berangkat dari ke ibu hamil yang dengan harus segera mungkin untuk ditangani dan sebagainya, orang sakit segera ditangani, maka muncul gagasan untuk pengadaan mobil siaga itu. Matur nuwun lho Pak Lurah, sampun menganggarkan sedemikian banyak untuk kegiatan menurunkan angka kematian ibu dan balita, juga untuk stuntingnya nggih. Sama-sama nggih. Loh Bu, niki gak kempon perbatasan Bojonegoro toh Bu? Iya Mas, bener. Tarah Pakolan iki wis masuk perbatasan karo Bojonegoro. Oh. Ngiwa Mas, ngiwa. Oh nggih. Iya. Dalane. Awake dhewe parkir nang ngarepe SD kene wae. Oh, mriki mawon. Soale omahe pasien iki sisih kono kae lho Mas. Oh, cedhak SD niku. Ya. Nggih. Kok kita jalan kaki. Ya teman-teman. Siap. Assalamualaikum. Ini dari tamu dari kecamatan sudah datang. Oh nggih, monggo Pak Kinara. Monggo. Nuwun. Mbak Wiwi, ini ada kunjungan Pak Camat beserta Bu Dokter dari Puskesmas Jati yang bermaksud menanyakan dan memeriksa keadaan kehamilannya panjenengan. Monggo nanti diceritakan apa adanya, bagaimana penanganan ibu hamil di desa kita. Ngaten nggih. Nggih Pak Lurah. Kemudian mengangkat pulang dari kecamatan, kasih juga nanti bareng dengan dokter. Oh, ya ini lah lingkungan ini yang dari hamil risiko tinggi. Nah ini hamilan keberapa? Hamilan ketiga. Yang 1 sama 2 keguguran. Nah itu yang mulai masuk kategori risiko tinggi.
nanti biar diperiksa, mudah-mudahan nanti kita dalam bareng-bareng kehamilan ini ya nanti bisa sampai akhir bisa sehat semua. Ibunya, bayinya juga dibantu bareng-bareng nanti ada teman-teman dari Paduka Istri kesehatannya, nggak cuma kandungannya termasuk dengan juga dicek kesehatannya. Oke? Monggo Bu Dani dan teman-teman tim Paduka Istri segera action ini. Mbak Wiwi timbang dulu, naik apa enggak? Ya naik, hati-hati. 42,1 nggih. Nggih. Anu sebelum hamil berapa jenengan? 45. Hah? 45. Nanti anu ya makannya diperbanyak ya. Ya Mbak Wiwi ya. Monggo. Saiki diperiksa teng kamar nggih, Bu Fatul. Monggo, Mbak. Lewat jarak monggo. Seharian nggih, panas ora? Nggih, 365. Oh, dokter Dani ya, tak periksa riyen jenengan. Punya riwayat sesak mboten? Mboten nonton? Punya kucing dulu? Enggak punya. Riyen kok keguguran ping pindho kena apa? Enggak tahu. Mboten ngertos. Apa kesel kerja? Mungkin kecapean. Kerja teng pundi? Jalan juga. Itu sudah. Sakniki pun mboten kerja. Betul. Ibu kagungan anu riwayat darah tinggi keluargane? Enggak punya. Mboten nonton. Kencing manis enten? Enggak ada. Sukune mboten bengkak? Betul. Mboten nggih. Mas Tri niki ajeng diperiksa Bu Bidan di nggih kersane ngertos tensine pira, keadaane bayike piye nggih. Mbak, ini mau dilakukan pemeriksaan tensi nggih. Dalam Bu Bidan nggih seperti panjenengan nek periksa. Biasanya datang pun diperiksanya. Ibu Dani. Ibu Dani. Nggih, ini sama pemeriksaannya ya. Tensi, pemeriksaan perut nggih, kehamilannya nggih. Ini mulai dari tensi dulu nggih. Biasanya pripun? Tensinya normal atau tinggi? Normal. Tidak punya riwayat tensi tinggi? Enggak punya. Tensinya normal Mbak, 110/70. 10 cm Mbak ya. Saya sekedap. Sudah bunyi Mbak, tapi masih lembut Mas ya. Kayaknya sehat nih Mas ya. Tapi lembut, masih lembut ini ya. Normal. Tapi tasik lembut, soalnya usianya masih 3 bulan ya. Sudah. Nah sekarang tak lihat kemarin lilanya berapa? 23. 23. Oh, ini sudah 23,2 Mbak ya. Iya. Yang penting makan bergizi nggih. Kondisi ibu Mbak Wiwi ya Mas ya, kondisinya bagus nggih. Bayi dan ibu sehat. Namun Mbak Wiwi kan risiko tinggi nggih. Perlu ada pengawasan dan pemantauan khusus nggih. Tentang pemeriksaannya harus rutin nggih. Cek darahnya dulu ya. Ini mau diperiksa HB, belum cek laboratorium sama sekali. Belum. Ini kehamilan keberapa? Maksudnya bulan keberapa? Ketiga. Nanti segera cek lengkap, bumil ke puskesmas ya, supaya segera tahu kalau ada kelainan-kelainan. Jadi ada pencegahan secara dini. Nanti diantar ke puskesmas ya Mas untuk cek lengkap ya. Ini HB-nya bagus 11,8. Tetap pertahankan makan makanan yang banyak mengandung sayur mayur. Oke? Jadi bagus ya. Mbak Wiwi, Ibu, jenengan kan ibunya. Perkenalkan saya petugas gizi. Saya mau menerangkan asupan ibu hamil selama kehamilan. Tadi berat badan Mbak Wiwi kan sempat turun, ya. Kebutuhannya harus ditambah makannya dari biasanya. Kemudian saya lihat jenis yang jenengan makan, bahan makannya sudah bagus. Ini yang namanya makanan bergizi seimbang, makanan 4 bintang. Haten nggih, ada nasi, ada sayur, ada lauk hewani,
nabati dan buah harus selalu jenengan konsumsi. Oke Mbak Wiwi. Nggih. Niki ngeten Bu, kula petugas saking Puskesmas, bagian kesehatan lingkungan utawi sanitasi lingkungan. Niki kageme persyaratan kesehatan lingkungan dan niki dibukani napa ingkang kedap air kersane lancar. Ngoten nggih. Terus wau kula tingali masalah genteng kaca niku pirang. Ventilasi pirang nggih. Ventilasi niku udara Bu nggih. Kersane mengke ibu bayi niku kersane sae sehat, nek lingkungane sehat, mungkin jenengan sak keluarga nggih sehat sedaya. Ngoten nggih. Nggih. Perkenalkan, saya Vina, apoteker dari Puskesmas Karangjati untuk memantau minum tablet tambah darahnya nggih, Mbak, dengan kupingin nambahnya ini nanti dicentang. Ya. Perkenalkan, nama saya Bu Wiwi, tugas promosi kesehatan Puskesmas Karangjati nggih. Mbak, ini nanti stiker P4K nggih, ini nanti ditempel di rumah panjenengan oleh Bu Kader. Mbak Wiwi, saya Pak Wawan, petugas TBC dari Puskesmas akan melakukan screening TBC pada keluarga Mbak Wiwi sekalian, nggih. Cuman ya, ini sama untuk Mbak Wiwi, mudah-mudahan kandungannya sehat, bayinya lahir dengan sehat juga. Minum pokoknya. Mbak Wiwi dan Mas kita dari tim Paduka Bersih Puskesmas Karangjati nyuwun pamit, mudah-mudahan kehamilan panjenengan dijaga dan bisa menjadi anak yang baik dan sehat. Pun ngoten mawon. Matur suwun Pak atas kunjungannya. Nggih, sami-sami. Jaga kesehatan nggih. Jangan lupa bahagia. Nggih. Pareng ya Mbak, yang pamit, nggih, mugi-mugi sehat sampai persalinan buat ibunya, nggih, sampai sama anaknya. Terus nanti 3 bulan lagi kami berkunjung. Mungkin nomor HP ini jenengan diparing ke Bu Bidan Desa, nggih. Nggih. Mungkin dimasukkan di grup ibu hamil di Rejuno. Maten nggih. Nggih. Pareng. Oke, Mas ya. Ya, jago ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan ibu hamil resiko tinggi yang di Desa Rejuno sudah rutin kami laksanakan dengan tim Paduka Beristri, di mana dilaksanakan setiap 3 bulan sekali untuk penanganan ibu hamil resiko tinggi. Dan tujuan kami adalah menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi dan juga menurunkan angka stunting. Kenapa kami laksanakan di Rejuno? Karena Desa Rejuno mempunyai medan yang cukup sulit, terutama untuk ibu hamil resiko tinggi. Apabila melakukan perjalanan ke puskesmas mungkin beresiko terhadap kehamilannya, sehingga kami membentuk tim Paduka Beristri untuk berkunjung ke ibu hamil resiko tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter dan Pak Camat, juga tim Paduka Beristri Puskesmas Karangjati atas kunjungan terhadap ibu hamil di desa kami, khususnya ibu hamil yang berisiko tinggi. Dan terima kasih atas evaluasi dan monitoringnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, dan ke depan program daripada Paduka Bersih ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan kegiatan bersama tim Paduka Beristri yang merupakan suatu program juga di Kabupaten Ngawi. Sebagaimana instruksi Pak Bupati juga menyatakan, kita punya kegiatan yang namanya ngopeni, ngerumat, wong peteng. Jadi ibu-ibu hamil yang ada di Kabupaten Ngawi itu diharapkan kondisinya sehat dalam masa kehamilan sampai dengan melahirkan, bayinya juga sehat. Nah, ini untuk bisa mendapatkan ibu yang sehat, bayi yang sehat ini ya tidak cuma tanggung jawab suaminya saja. Ini masyarakat sekitar, apalagi kita dari pemerintah, dari puskesmas itu juga punya tanggung jawab di situ. Apalagi kita di masyarakat Indonesia yang punya budaya gotong royong, tentunya
harus ikut memperhatikan, peduli kepada tetangganya, apalagi memang sudah dinyatakan dalam ibu hamil risiko tinggi. Inilah yang harus kita kembangkan, kita jaga budaya gotong royong di masyarakat kita ini. Harapannya dengan adanya kegiatan Paduka Bersih ini tentunya bisa memastikan penurunan atau menghilangkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan tentunya juga balita kita terhindar dari kejadian stunting. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.